Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Sidkia Hidayati Martin, dosen di Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan video terkait PDD UKT-PT pada bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Video ini akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang ada di Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, yaitu Pengetahuan Bahan Pakan. Untuk yang pertama, yaitu terkait deskripsi mata kuliah. Pengetahuan bahan pakan merupakan mata kuliah akademik core course atau condition literacy yang mempelajari tentang kriteria kualitas pakan dari segi fisik dan kimia dengan metode analisisnya, serta pengenalan jenis bahan pakan konvensional dan inkonvensional. Kemudian terkait capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Pada mata kuliah pengetahuan bahan pakan, terdapat 5 CPL yang terkait, yaitu CPL 1, CPL 6, CPL 7, CPL 8, dan CPL 9. CPL 1 yaitu mahasiswa mampu merencanakan sistem produksi dalam penyediaan hijauan pakan berkualitas berdasarkan potensi wilayah untuk produksi ternak yang efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya terkait capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Terdapat 3 CPMK pada mata kuliah pengetahuan bahan pakan. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami istilah, klasifikasi, dan kriteria kualitas bahan pakan. Kemudian terkait materi pembelajaran. Terdapat 6 topik pembelajaran pada mata kuliah pengetahuan bahan pakan, meliputi istilah bahan pakan, pengujian bahan pakan secara fisik dan kimia, sumber bahan pakan asal nabati, sumber bahan pakan asal hewani, pakan suplemen, dan pakan aditif. Terkait dengan sistem pembelajaran mata kuliah pengetahuan bahan pakan, terdapat 2, yaitu perkuliahan luar jaringan atau luring, di mana perkuliahan dilakukan secara tatap muka di kelas dan praktikum di laboratorium. Dan perkuliahan dalam jaringan atau daring, secara sinkronus menggunakan aplikasi Zoom dan secara asinkronus menggunakan platform kelas IPB. Selanjutnya, metode pembelajaran yang diterapkan di mata kuliah pengetahuan bahan pakan, yaitu ceramah atau video lecture, kemudian dilakukan diskusi interaktif, project-based learning yang dilakukan pada kelas praktikum secara berkelompok, dan terakhir adalah blended learning di mana mahasiswa belajar melalui platform kelas IPB secara asinkronus ataupun menggunakan platform kuis seperti Kahoot dan lain sebagainya. Kemudian terkait sistem penilaian. Komponen penilaian pada mata kuliah pengetahuan bahan pakan meliputi aktivitas partisipatif berupa keaktifan mahasiswa di perkuliahan maupun praktikum dengan bobot 10%. Hasil proyek pada project-based learning yang dilakukan di kelas praktikum dengan bobot 50%. Dan kognitif atau pengetahuan, meliputi tugas mingguan dengan bobot 5%, kuis yang dilakukan beberapa kali dalam 14 pertemuan dengan bobot 5%, ujian tengah semester dengan bobot 15%, serta ujian akhir semester dengan bobot 15%. Selanjutnya, akan ada video terkait proses pembelajaran untuk mata kuliah pengetahuan bahan pakan sebagai berikut. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya ya. Baik. Ini kita sudah masuk perkuliahan minggu ke-3 ya. Jadi kita sudah masuk ke topik baru gitu ya. Mungkin saya share screen dulu. Baik. Hari ini kita masuk ke materi minggu ke-3 terkait dengan evaluasi pakan. Jadi sebelum saya sampaikan ini terkait dengan capaian pembelajaran lulusan. Jadi nanti adik-adik ini kan harapannya setelah lulus dari Departemen INTP ini lulus sebagai sarjana yang memiliki kemampuan tertentu. Nah, untuk mata kuliah pengetahuan bahan pakan ini ada 3 CPL, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan ke mata kuliah ini, yaitu terkait dengan CPL 1, CPL 6, dan CPL 7, CPL 8, dan CPL 9. Jadi ini adalah 4 CPL yang dibebankan di mata kuliah ini. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 3 ya adik-adik semua. Yang pertama yaitu terkait dengan memahami istilah klasifikasi dan kriteria kualitas bahan pakan. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan pengujian kualitas mutu pakan secara fisik, kimia, dan biologis. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait yang CPMK 2 ini ya, terkait dengan pengujian kualitas mutu pakan secara fisik dan kimia. Oke, nah ini yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi terkait dengan pengujian mutu pakan secara fisik dan juga pengujian mutu pakan secara kimia. Nah, ini karena sudah masuk minggu ke-3 ya adik-adik, kita sebelum mulai sebaiknya kita review. Ini pertanyaannya tidak susah kalau adik-adik sudah membaca atau memahami materi sebelumnya. Kita akan menggunakan Kahoot ya. Apa persen nilai kadar serat kasar pada bahan pakan sehingga dapat dikategorikan sebagai hijauan? Ini materi minggu lalu ya, sudah disampaikan.
Ya, jawabannya 18 ya, 18% ya. Ini masih banyak yang salah ya. Jadi mungkin sedikit di-review ya. Jadi kalau untuk, persen kadar serat kasar itu pada hijauan, itu biasanya kita kategorikan sebagai 18% gitu. Tapi kalau untuk protein ada yang tahu nggak berapa persen? Izin jawab, Ibu. Iya, silakan, Maya. Untuk protein setahu saya di 20%. Ya, betul. Jadi kalau untuk protein biasanya di 20% ya. Jadi jangan biasanya suka tertukar gitu ya antara kalau serat kasar dengan protein itu biasanya karena angkanya sebenarnya berbeda gitu ya. Kalau untuk protein kita pakai 20%, tapi kalau untuk serat kasar kita di 18% gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih ya untuk reviewnya ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, ya baik. Nah, ini terkait dengan evaluasi pakan. Nah ini kira-kira teman-teman memilih jagung yang mana nih ya? Pilih jagung A atau jagung B kira-kira? A. Bu. A ya. A. Kenapa pilih A ya? Yang B berjamur, Ibu. Berjamur ya. Kalau dari kelihatannya aja tuh udah kurang menarik gitu ya. Jadi sebenarnya tadi ketika teman-teman itu memilih, itu merupakan salah satu bentuk teman-teman mengevaluasi bahan pakan gitu ya. Jadi kan udah ngelihat, nah ini aja secara yang mudah saja aja kita sudah bisa mengevaluasi gitu. Nah tapi apakah di sini nanti kualitas pakannya berbeda antara A dan B? Nah itu yang kita kan nggak tahu, yang kita belum tahu gitu. Karena kan kita tadi hanya melihat saja gitu, tidak melakukan evaluasi lebih lanjut gitu. Nah ini evaluasi secara dasar dan paling mudah dilakukan. Nah ini biasanya kan ada yang tahu nggak disebutnya apa kalau untuk evaluasi yang seperti ini yang Organoleptik. ya organoleptik. Nah organoleptik ini masuknya ke evaluasi secara apa ya? Ada yang pernah dengar nggak? Secara fisik, Ibu. Fisik. Ya, secara fisik. Jadi kita melihat secara fisiknya saja. Kalau tadi kan kita melihat secara visual. Oh, ini visualnya ada yang berjamur, ada yang tidak berjamur. Kalau untuk secara ini kan kita pasti secara visual pasti kita pilih yang tidak berjamur gitu ya. Kita pasti pilih yang A gitu. Yang A ini yang lebih bagus. Nah, ini biasanya kita sebut dengan uji organoleptik, di mana uji ini kita biasanya menggunakan indera yang ada dalam tubuh kita. Nah, ini biasanya pengujiannya juga cepat gitu. Karena kayak visual tadi kan kita melihat langsung lihat, oh ini yang mana yang bagus gitu. Nah, ini tadi ya. Jadi sebenarnya kalau secara garis besar, evaluasi pakan ini dibagi 3. Jadi ada yang metode fisik, metode kimia, dan metode biologi. Nah, untuk metode fisik ini biasanya ini pengujiannya ini sangat mudah, sangat cepat gitu. Dan biasanya tidak membutuhkan biaya karena kita sudah hanya menggunakan indera yang ada dalam tubuh kita gitu. Nah, ini ada beberapa. Nah, jadi sebenarnya kalau fisik lagi itu dibagi 2. Ada yang pertama secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, mostly kita mengenal metode fisik itu secara kualitatif gitu. Kayak tadi menggunakan indera kita atau uji organoleptik itu biasanya kita secara kualitatif karena itu biasanya bersifat subjektif ya kan. Jadi kadang ada orang yang ngelihat, oh ini kayaknya misalnya ada yang menganggap kalau kayak jagung tadi kayaknya oke-oke aja deh gitu. Nah itu kan berbeda-beda tergantung orangnya gitu. Kalau orang yang belum paham pasti akan memilih kayaknya sama aja deh jagung A dengan jagung B gitu. Nah tapi kalau orang yang sudah paham pasti akan memilih yang terlihat bagus gitu kan, yang jagung A tadi gitu. Nah itu biasanya subjektif, jadi tergantung orangnya. Nah tapi apakah ada metode fisik secara kuantitatif? Ada. Jadi ada pengujian secara fisik yang bisa secara kuantitatif juga. Nah contohnya ada apa? Ada berat jenis, kemudian kerapatan tumpukan, padatan tumpukan, dan sudut tumpukan. Nah ini biasanya orang-orang kalau mau secara kuantitatif dengan cepat itu contohnya adalah penggunaan analisis berat jenis. Ini sangat banyak digunakan biasanya kalau kita melihat bahan pakan yang dipalsukan. Ada yang pernah dengar nggak ya bahan pakan itu bisa dipalsukan apa enggak? Pernah Palsukan. Apa yang contohnya yang dipalsukan? Apa? Dedak. Ibu. Oh iya betul, jadi dedak padi sama sekam gitu ya. Nah ini biasanya kalau berdasarkan berat jenis biasanya itu kelihatan gitu ya. Kalau bahan dengan berat jenis yang di bawah, kan kalau air kan berat jenisnya 1 ya. Nah kemudian kalau misalnya ada berat jenis di atas 1, misalnya 1,1, itu cenderung benda itu akan tenggelam atau mengapung? Tenggelam. Ya, tenggelam. Jadi cenderung tenggelam. Nah, kemudian kalau misalnya ada benda yang berat jenisnya kurang dari 1, itu cenderung mengapung atau tenggelam? Ya, mengapung. Jadi ini juga sama. Jadi kalau di berat jenis, paling gampang biasanya kita masukin aja gitu ya ke air. Kalau kita masukkan ke air, itu kalau yang
pure yang asli dedak padi itu kan cenderung banyak yang tenggelam karena biasanya dedak padi ini memiliki berat jenis yang lebih dari 1. Jadi biasanya di bawah. Walaupun biasanya ada yang di atas itu jumlahnya sangat-sangat sedikit gitu. Nah, berbeda dengan dedak padi yang dicampur dengan sekam. Apalagi kalau yang dicampur sekamnya itu sangat banyak gitu ya. Nah, itu biasanya cenderung airnya itu di dalam air itu yang tenggelam itu sangat-sangat sedikit, tapi sekamnya itu yang mengapung itu akan sangat banyak. Nah, yang mengapung itu adalah sekam, karena sekam itu memiliki berat jenis di bawah 1, makanya dia cenderung untuk mengapung, seperti itu. Ya, kenapa dedak padi itu sering dipalsukan ya dengan sekam? Sekam lebih murah mungkin, Ibu. Ya, betul. Jadi sekam itu murah gitu ya. Biasanya kan kalau sekam itu seringnya kan jadi alas, kalau biasanya untuk unggas kan jadi alasnya kayak semacam bedding-nya gitu ya. Jadi biasa dipakai untuk itu dan harganya itu sangat-sangat murah. Tapi dari secara bentuk itu tuh mereka menyerupai gitu antara dedak padi dan juga sekam. Dan dedak padi itu biasanya lebih mahal gitu. Dan penggunaan dedak padi itu juga lumayan sering gitu. Karena kita kan di Indonesia produksi padi juga sangat-sangat banyak. Nah, jadi biasanya dijadikan salah satu bukan alternatif, salah satu bahan pakan untuk ternak gitu. Untuk ternak ruminansia bisa, untuk unggas juga bisa. Nah, tapi jumlahnya tidak banyak digunakannya. Nah, karena dedak padi ini cukup mahal, ini biasanya dicampurlah dengan si sekam supaya murah. Nah, itu yang salah satunya pemalsuan begitu. Kemudian ada secara kimia. Nah, jadi kalau untuk secara kimia ini biasanya lebih advance, lebih jauh tingkatannya pengujiannya dibandingkan yang fisik gitu. Dan di sini biasanya metode kimia ini tidak bisa secara cepat, walaupun sekarang sudah ada teknologi ya, seperti misalnya contohnya kalau teman-teman pernah mendengar NIRS, Near Infrared Spectrophotometry, itu biasanya dia metodenya hanya secara scanning tapi sudah bisa mendapatkan komposisi kimia dari suatu bahan pakan gitu. Nah, tapi itu biasanya karena menggunakan alat dan mereka juga menggunakan big data ya. Jadi punya database di mana mereka dengan bentuk yang seperti ini ketika mereka scanning itu tuh sudah mengetahui bahan pakan ini komposisinya apa saja. Nah, itu metode kimia itu ada beberapa. Nah, itu biasanya untuk mengetahui komposisi nutriennya. Jadi kalau tadi metode fisik ini cepat terus habis itu bersifat subjektif. Kalau untuk yang kualitatifnya tadi ya yang untuk uji organoleptik ataupun sensori. Nah, kalau untuk kimia ini biasanya mereka semuanya hasilnya berupa nilai-nilai yang bersifat kuantitatif. Jadi mereka sudah punya nilai gitu ya. Nah, ini contohnya beberapa metode kimianya, ada analisis proximat, analisis Van Sus, energi dan kualitas protein. Nah, di mata kuliah ini kita akan fokus terkait dengan analisis proximat dan juga analisis Van Sus. Untuk pertemuan minggu ini kita akan berfokus pada analisis proximat saja dulu, karena memang materinya ini sangat panjang ya terkait dengan metode kimia. Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya terkait dengan analisis Van Sus dan lainnya di minggu depan. Nah, kira-kira ada yang pernah dengar terkait dengan analisis proximat nggak ya? Belum pernah dengar, Ibu. Oh, belum ya. Oke. Jadi kita bahas ya analisis ini untuk memperkirakan kandungan nutrien dari suatu bahan pakan. Nah, nilainya itu biasanya mendekatilah dengan ininya ya. Jadi ada yang berbeda-beda. Nah, ini biasanya kita akan mendapatkan nilai berupa bahan kering ataupun kadar air gitu. Nah, itu akan kita ketahui. Kemudian ada juga dari kandungan bahan organik. Jadi kita akan mengetahui bahan organik. Nah, bahan organik itu lawannya bahan apa ya? Anorganik. Ya, anorganik atau inorganik ya. Jadi biasanya antara inorganik dan organik. Nah, kira-kira kalau organik ini apa ya? Yang bisa dimakan, Ibu? Ya, biasanya Dicerna. dia dicerna dan dia biasanya kalau dalam tubuh ternak itu dia bisa terlarutkan gitu ya. Jadi mudah terlarutkan. Nah, itu biasanya untuk yang organik itu ada komponen-komponennya, kayak contohnya di sini ada protein kasar, kemudian ada lemak kasar, ada karbohidrat, ada serat. Nanti ada alasannya juga kenapa semuanya itu disebut dengan kasar di belakangnya. Karena ini protein kasar, lemak kasar, serat kasar. Kenapa disebut kasar? Nah, nanti akan kita bahas gitu ya. Kita lanjut ya. Ini terkait dengan metode biologi. Ini biasanya bahan pakan itu diberikan kepada ternak dan akan kita lihat apakah bahan pakan itu 100% bisa dicerna, tapi biasanya nggak mungkin 100% ya, adalah beberapa sampai 90% nggak dicerna atau 60%-nya atau 40%-nya. Nah, itu dilihat. Nah, itu melalui metode biologis. Nah, contohnya apa? Ada yang namanya in vitro dan in vivo. Nah, pernah dengar in vitro nggak ya? Atau dulu di biologi kan sering ya dengar kata in vitro dan in vivo. Kalau in vitro ini apa ya? Laboratorium, Ibu. Laboratorium. Apa yang di laboratorium? Karena metode kimia analisis proximat juga di laboratorium. Ayo, apa? Dilakukan di luar lingkungan aslinya bukan, Bu?
Ya betul. Jadi biasanya di luar lingkungan aslinya. Jadi kalau in vitro itu biasanya, jadi kan ada, kalau kita mau ngasih makan ke ternak itu bisa langsung ke ternaknya, itu biasanya kita sebut dengan in vivo. Nah, makanya ada in vivo feeding trials. Nah, ini biasanya kalau kita berikan bahan pakan secara langsung kepada ternak dan kita lihat nanti mereka bisa mencerna seberapa banyak. Nah, ini alternatif di sini Jidan bisa melakukan pengujian di luar tubuh ternak. Nah, itu biasanya kita sebut dengan in vitro. Nah, kalau untuk sistem ini biasanya kita bisa membuat lingkungan yang sesuai dengan sistem pencernaan ternak. Nah, itu biasanya kita in vitronya kita menggunakan rumen. Nah, rumen apa ya? Lambung sapi, Ibu. Pencernaan Ya. sapi. Ya, sapi punya berapa sih? Kalau sapi ini berbeda ya dengan ternak lainnya gitu ya. Kalau ayam kan dia monogastrik, artinya dia punya satu lambung. Nah, kalau ruminansia ada punya berapa? Ada 4, 4 Ibu. 4 ya. Jadi 4, dan kebanyakan proses pencernaan itu terjadi di rumen. Makanya kenapa kalau in vitro ini kita sering menggunakan cairan rumen, karena kita ingin melihat kondisi, karena kegiatannya aktivitas pencernaan itu banyaknya di rumen. Makanya kita biasanya in vitro tuh menggunakan cairan rumen begitu. Nah, ini terkait uji organoleptik tadi sudah banyak dibahas ya. Bisa menggunakan indera tubuh, jadi ada tangan, mata, hidung, lidah. Biasanya terkait apa? Kita akan mendapatkan data tekstur, bau, warna, rasa, dan ini diingat sekali lagi kalau organoleptik ini bersifat subjektif. Jadi dari satu orang dengan orang lainnya itu akan berbeda-beda. Contohnya misalnya saya megang sekam itu menurut saya oh ini kasar banget. Terus ada lagi mungkin Sekar megang sekam ini nggak terlalu kasar gitu. Terus habis itu Dara nanti megang sekam, oh ini biasa aja sekam, kasarnya nggak terlalu kasar banget gitu. Nah, jadi memang subjektif, tiap orang itu kan berbeda. Subjektif. Nah, makanya kalau teman-teman mau melakukan uji organoleptik sebaiknya menggunakan banyak responden. Jadi banyak yang melakukan pengujian, tidak hanya satu orang. Nah, kalaupun terbatas itu sebaiknya pengujinya adalah orang yang sudah profesional yang sudah sering melakukannya. Nah, ini biasanya ada kaitannya dengan bahan secara kimianya, itu kualitas kimianya itu akan terlihat. Misalnya tekstur sekam itu cenderung ketika kita pegang itu kasar. Nah, ketika kita cek pasti serat kasarnya juga akan semakin tinggi. Jadi bahan pakan yang bersifat kasar ketika dipegang secara teksturnya kasar itu akan memiliki serat kasar yang tinggi juga. Nah, itu ada kecenderungan, ada korelasi satu dengan lainnya seperti itu biasa. Dan ada yang bahan pakan yang ketika kita cium itu akan berbau tengik. Nah, itu biasanya awalnya bahan pakan itu akan memiliki lemak kasar yang tinggi. Ketika kita analisis bahan pakan yang tengik ini, lemak kasarnya akan sudah menurun karena akan terjadi oksidasi lemak. Nah, tapi kalau kita misalnya, nah ini contohnya di dedak ini salah satu bahan pakan yang memiliki lemak yang cukup tinggi juga dan dia mudah tengik. Nah, ketika kita cek biasanya dedak padi yang masih bagus dengan dedak padi yang tengik. Nah, ketika kita analisis pasti yang tengik ini akan memiliki lemak kasar yang lebih rendah, sedangkan dedak padi yang masih bagus itu akan tinggi lemak kasarnya. Jadi seperti itu. Jadi memang ada keterkaitannya antara pengujian secara fisik dan juga pengujian secara kimia. Jadi ada korelasi satu dengan lainnya seperti itu. Nah, ini jadi ya contoh-contohnya kayak misalnya kita secara warna. Nah, jagung tadi yang gambar pertama ya, jagungnya kalau misalnya berjamur itu kan kita secara visual sudah melihat oh ini sudah tidak bagus dan lain sebagainya. Kemudian dedak padi ini biasanya tadi ya sudah saya sebutkan ya tinggi minyak gitu ya. Jadi dia bau tengik gitu kalau misalnya dia sudah teroksidasi. Kemudian silase tahu ya teman-teman ya. Ini walaupun masih semester 3 sudah paham ya. Silase ada yang tahu apa? Akan fermentasi. Akan fermentasi, Bu. Oh ya, terima kasih. Jadi silase ini salah satu hijauan yang difermentasikan gitu ya. Nah, biasanya ketika difermentasikan ini banyak dilakukan oleh bakteri asam laktat. Nah, jadi cenderungnya karena di sini bakteri asam laktat akan menghasilkan asam laktat. Nah, ini biasanya dia tinggi tanin gitu ya. Kalau tanin ini cenderung memiliki rasa pahit. Nah, jadi kalau dimakan itu biasanya ada rasa pahitnya. Itu semakin pahit berarti tandanya taninnya semakin tinggi begitu. Kemudian ini ya rumput ya. Jadi tekstur tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi kalau misalnya teksturnya keras
kasar ataupun lainnya itu ya, pokoknya keras dan kasar, itu cenderung memiliki serat kasar yang tinggi. Tapi kalau misalnya rumput yang masih lembek, masih tidak ya masih enak kalau masih empuk-empuk gitu, itu biasanya dia serat kasarnya tidak terlalu tinggi tapi proteinnya masih tinggi. Oke, nah ini yang kita bahas hari ini ya, agak krusial ya terkait dengan analisis proksimat. Jadi ini kan tadi saya sudah sampaikan ada beberapa komponen nutrien yang akan teranalisis ketika kita melakukan analisis proksimat. Jadi di sini ada bahan pakan, feedstuff. Nah, pertama kali itu biasanya kita akan melakukan proses pengeringan. Analisis ini akan menggunakan sampel kering, tidak menggunakan sampel basah begitu. Nah, dari bahan pakan ini biasanya ini posisinya bahan pakannya sudah kering ya, tidak basah. Kita bahas bahan pakan, contohnya bahan pakan konsentrat gitu. Nah, kalau untuk bahan pakan konsentrat itu akan kita lakukan pengujian yang pertama yaitu terkait dengan kadar air atau moisture content. Pengeringannya pun biasanya dilakukan di atas 100 derajat Celcius. Jadi ketika di 100 derajat itu kan biasanya baru tahap, kalau misalnya ini kan kadar airnya itu biasanya uap-uap kecilnya itu biasanya partikel-partikel air yang sangat-sangat kecil di dalam bahan pakan itu kan tidak akan terbuang ketika kita melakukan pengeringan di 100 derajat. Jadi harus di atas 100 derajat. Abu ya. Jadi abu itu biasanya akan memisahkan komponen yang ada tadi ya, ada inorganik dan juga organik. Nah, bahan-bahan yang akan hancur ketika bukan hancur, yang menghilang ketika proses penanuran ataupun bahan pakan dimasukkan ke dalam tanur itu biasanya kita sebut dengan bahan organik. Tapi bahan yang akan tersisa di saat setelah proses dimasukkan ke dalam tanur itu akan disebut dengan bahan inorganik. Jadi bahan-bahan yang tersisa. Ini contoh yang gampang ya, biasanya kremasi. Kremasi itu kan sebenarnya salah satu metode yang mirip dengan proses pengabuan. Nah, itu biasanya yang tersisa apa ya kalau dari proses kremasi ataupun ngaben gitu? Ada yang tahu nggak apa? Biasanya ada sisanya kan ya kalau teman-teman abu-abunya. Abunya, Ya, Bu. abu itu kira-kira kalau dari manusia itu apa ya? Kadang ada yang bentuknya masih utuh juga itu, apa ya? Ya biasanya Tulang. Tulang-tulang. ya, jadi biasanya tulang-tulang gitu ya. Jadi tulang-tulang itu masih utuh. Itu biasanya bentuk yang inorganiknya. Nah, jadi yang tersisa itu bentuknya inorganik. Nah, tulang itu komposisinya apa ya biasanya? Kalsium Mineral, sama Bu. Ya, vitamin D. jadi kalsium dan jadi secara general bisa dikatakan inorganik itu biasanya banyaknya adalah mineral. Jadi bahan pakan yang kalau bahan pakan ketika kita tanur, kita masukkan tanur, kemudian tersisanya ada sisa-sisa itu biasanya adalah mineralnya. Yang hancur, yang hilang ketika proses tanur itu ada disebut dengan organik. Jadi biasanya organik itu komponennya apa saja? Ya selain mineral itu ya. Jadi kayak misalnya tadi ada protein, ada lemak, ada serat. Nah, itu yang biasanya banyak ditemukan gitu ya. Nah, kalau ini biasanya kalau serat ini menggunakan asam basa gitu. Jadi dengan pemanasan dan juga asam basa itu kita tambahkan larutan, itu akan mendapatkan serat kasar. Jadi nanti serat kasar itu komponen yang tidak larut dalam cairan larutan asam ataupun larutan basa gitu. Kemudian kalau ini lemak kasar itu biasanya menggunakan bahan-bahan di mana biasanya yang larut itu kita kategorikan sebagai lemak. Kemudian yang terakhir ini protein. Nah, protein itu banyak kaitannya terkait dengan nitrogen. Nah, ada juga yang namanya nitrogen free extract. Jadi bahan ekstrak tanpa nitrogen. Nah, kalau ini kita biasanya tidak melakukan analisis. Jadi ini biasanya hanya kita dapatkan nilainya dari proses perhitungan. Nah, itu biasanya kita dapat. Ini kalau secara gampangnya apa ya, ini kita sebut skemanya ya terkait dengan analisis proksimat. Jadi semua bahan pakan di sini itu biasanya akan memiliki nilai 100. Jadi 100% itu ada di bahan makanan. Nah, kemudian tadi ya yang air, kadar air pasangannya adalah bahan kering. Nah, misalnya di sini teman-teman punya bahan kadar airnya dianalisis itu memiliki nilai 50. Nah, kira-kira ini kan pasangan ya, nggak mungkin terpisahkan gitu ya. Si BK-nya kira-kira berapa nih? Ini kan 100. Nah, 50 ya. Nah, terus kita analisis lagi tadi menggunakan tanur gitu ya. Kita dapat nilai abu gitu kan. Nah, abunya ternyata nilainya 2 deh. Kira-kira BO ini berapa bahan organiknya? 48 Ibu. 48 ya. Jadi ini nilai 2 ini dari 50 dikurangin 2 ya. Jadi bukan ke 100 ya. Jadi jangan lompat ke 100 tapi kita ke 50-nya. Karena ini kan kalau kita lompat ke 100 kan ada si temennya ini kan ya. Si air ini kan udah punya proporsi 50%. Nah, BK-nya sisa 50. Ketika abunya nilainya 2 berarti untuk mengetahui bahan organik itu adalah 50 dikurangin 2 gitu. Nah, kemudian dia punya protein kasar 18.
kira-kira BOTN nih, bahan organik tanpa nitrogen, kira-kira berapa ya? 30. 30. Ya, 30 ya. Nah, kemudian lanjut tadi ke analisis lemak kasar menggunakan soklet. Kalau di sini lemak kasarnya nilainya 5. Kira-kira karbohidratnya berapa ya? 25 Ibu. 25 Ibu. 5 ya. Kira-kira bahan ekstrak tanpa nitrogennya berapa? 5% Ibu. 5 ya. Oke. Nah, kalau dilihat ini kira-kira bahan pakan apa ya? Kalau misalnya mau dikategorikan bahan pakan apa ya ini ya? Sumber serat Ibu. Sumber serat. Ya, jadi bisa hijauan ya gitu ya. Tapi hijauannya apakah ini rumput? Apakah ini legum kira-kira? Rumput. Ya. Kenapa rumput? Protein rendah Ibu. Ya, proteinnya masih di bawah 20%, tapi dia SK-nya cukup tinggi. Ini kalau dilihat-lihat kayak mungkin rumput-rumput muda kali ya. Rumput-rumput muda yang dipanen jadi ininya 50% udah kadarnya udah terlalu kering gitu ya. Nah, ini rumput-rumput muda karena dia protein kasarnya masih ya oke lah gitu, nggak terlalu rendah, nggak 10% gitu, tapi SK-nya masih 20%, nggak terlalu tinggi. Boleh kali ya kita latihan soal sebentar ya. Nah, boleh teman-teman mengisi yang ini tugas dulu kerjanya di kelas kita kerjakan. Kira-kira ini hitungannya berapa nih untuk BK, BOTN, karbohidrat, dan beta N. Silakan. Nanti kalau ada yang mau jawab boleh ya. Saya jawab yang BK Ibu. Boleh. Oke, BK-nya berapa? 60% Ibu. Oke, kemudian ada yang menjawab Abu? Silakan. Abunya 1 Bu. Oh ya, abunya 1. Oke. Kemudian BOTN-nya berapa? Ada yang tahu? 30 Bu. 30 ya. Kemudian lemak kasarnya berapa? 26. Oke, 26. Kemudian beta N-nya berapa? 19. 19. Oke. Ini pokoknya totalnya harus 100% gitu ya. Jadi totalnya ini harus 100%. Ini kira-kira bahan pakan apa ya? Konsentrat. Ya, konsentrat. Konsentratnya sumber apa? Protein Bu. Protein. Kenapa dia protein? Ya lebih dari 20. Oke, good. Jadi Protein. sudah mengerti. Ya, jadi karena kita ngelihat ini protein 29%, di sini SK-nya juga kecil gitu ya. Karena kalau SK-nya kecil dan kecenderungannya itu adalah bahan pakan konsentrat. Nah, itu ya. Nah, ini jadi sudah di akhir ya, di akhir mata kuliah, di akhir pembelajaran ini hari ini. Jadi waktunya sudah habis gitu ya. Ini ada referensi yang teman-teman bisa baca dari buku pengetahuan bahan makan ternak ataupun dari komponen anti nutrisi pada pakan ataupun artikel ilmiah hasil publikasi dosen ITP. Nah, ini karena oh ya, sebelumnya ada pertanyaan dulu atau tidak? Saya ingin bertanya. Ya, silakan Jidan. Tadi kan ada beberapa metode pengevaluasi. Nah, kenapa kita harus ada beberapa gitu Bu ya? Kenapa nggak cukup satu aja Ibu? Oke, ya baik. Tadi kan ada metode fisik, kimia, sama biologis ya. Nah, tadi kalau kita balik ke sini, kenapa harus ada beberapa gitu ya? Jadi balik lagi, jadi setiap metode itu ada kekurangan dan kelebihannya. Sebenarnya gitu, Jidan. Apakah sudah cukup jelas? Jelas Ibu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ini balik lagi ke tugas ya. Jadi ini tugasnya ya adik-adik ya. Mohon materi perkuliahan minggu ini di resume gitu ya. Kemudian nanti silakan dikumpulkan di kelas IPB. Nanti akan ada folder pengumpulan di minggu ketiga gitu ya. Jadi nanti silakan diupload di sana. Deadline-nya kapan? 1 hari sebelum perkuliahan, oke? Jadi itu, kemudian ini bahan bacaan untuk minggu keempat karena ini akan masih berhubungan dengan materi minggu ini. Jadi ada satu bacaan ini yang dari tim penulis dari divisi ITP. Jadi kita mau melihat evaluasi fisik dan kimia dedak padi pada berbagai level penambahan sekam. Nah, ini nanti bisa teman-teman baca untuk kita bahas lagi di minggu depan. Jadi ini materi ini akan kita bahas secara bersama-sama nanti di pertemuan minggu depan. Baik, mungkin itu saja ya untuk materi hari ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan lain, tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah pengetahuan bahan pakan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.